Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gimana sih? Nah, kali ini kita akan memberikan langkah-langkah tentang gimana sih cara membeli domain. Yang pertama adalah memilih penyedia domain yang akan kamu pakai atau istilahnya tempat kamu membeli domain. Tempat membeli domainnya ada banyak. Untuk di Indonesia itu ada Niaga Hoster, Dewa Web, Dracula, terus Jagoan Hosting dan macam-macam laginya. Di luar untuk versi penyedia luar juga bisa, kalau kamu pilih untuk penyedia luar itu kalau nggak salah yang saya ingat itu ada HostGator misalnya, itu juga bisa, atau GoDaddy itu penyedia domain besar juga. Oke, setelah memilih penyedia langsung menuju ke situs dari penyedia domain. Di sini saya akan mencontohkan membeli domainnya di Niaga Hoster. Setelah membuka situs Niaga Hoster atau situs lain dari penyedia domain yang kamu pilih, kita masuk ke domain, lalu cari nama domain yang ingin dibeli, atau misalkan kamu sudah menyiapkan nama domain yang akan kamu pakai. Misalnya kamu sudah pakai nama domain, kamu sudah menyiapkan nama domain misalkan susu kotak. Kamu mau pakai ekstensinya apa? .com, .id, .co.id, .net dan macam-macam. Yang umum .com, jadi misal susukotak.com, lalu kita cek domain. Kenapa harus cek domain? Kenapa tidak langsung beli saja? Karena domain itu kemungkinan sudah dipakai oleh orang lain. Jadi harus dicek dulu ketersediaannya, apakah masih bisa kamu beli atau tidak. Ternyata domain susu kotak itu masih ada, masih bisa kita beli. Lalu kamu pakai domain ini berapa tahun? Apakah kamu mau melakukan perpanjangan setiap 1 tahun, atau langsung 2 tahun, atau 3 tahun? Kan seperti ini. Ini saya anggap 1 tahun. Lalu beberapa penyedia domain itu memberikan layanan proteksi whois. Jadi kalau kamu mau pakai proteksi ini, ketika orang melakukan search whois domain susukotak.com ini, data-data diri kamu tidak akan dapat dilihat. Jadi istilahnya diproteksi, ditutup informasinya. Oke, misalkan sudah selesai ini, kamu beli domain susukotak.com selama 1 tahun, pakai proteksi whois, lalu tambahkan ke cart. Oke, penyedia domain setahu saya di Indonesia itu biasanya dijual juga dengan sewa hosting. Tapi ini ketika kamu membeli domain itu sifatnya opsional, boleh dibeli atau boleh hanya domain saja. Di sini saya hanya ingin mencontohkan membeli domain saja. Lalu sini tanpa hosting. Sini hanya domain tanpa hosting. Lalu kita cek oke semua, selanjutnya baru kita klik lanjutkan. Oke, setelah itu seperti kita melakukan pembelian online lainnya, kita memilih mau membayar domain yang kita beli tadi itu pakai metode apa. Kebetulan di Niaga Hoster ini pilihannya cukup banyak. Ada BCA, ini bank ya, bank umum, lalu ada PayPal, Indomaret, Alfamart, GoPay, ya cukup banyak, cukup lengkap lah. Setelah memilih, kita akan mau pilih apa, lalu cek lagi. Jika belum login, ternyata sebelum login di Niaga Hoster, login dulu, kemudian check out. Oke, setelah selesai, kamu akan mendapatkan invoice seperti ini. Cara bayar, lalu nominal yang harus dibayar, cara transfernya seperti apa, ini invoice ID-nya, jangan lupa. Nanti kamu tinggal transfer dengan cara yang sudah kamu pilih. Lalu selanjutnya
melakukan konfirmasi. Atau untuk beberapa case di mana sistem tersebut melakukan konfirmasi otomatis, setelah kamu membayar maka secara otomatis pembayaran akan dikonfirmasi, diverifikasi oleh penyedia, dan domain langsung masuk ke halaman member kamu. Masuk ke halaman member, lalu dicek apakah memang benar domain itu sudah menjadi milik kamu. Kurang lebih seperti itu. Lalu kamu bisa cek di sini. Nanti di sini ada domain yang sudah kamu bayar dan kamu miliki dan siap untuk gunakan. Oke, gitu aja sebenarnya cara untuk melakukan pembelian domain. Cukup mudah, simple, dan tidak memakan waktu yang lama. Selamat mencoba. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan setting domain atau bahkan melakukan instalasi WordPress jika memang dibutuhkan. Terima kasih.